Dalam sebuah buku, para penghuni bumi sebelum manusia yang ditulis Mukti Ali, peneliti manuskrip kuno memberi jawaban mengenai siapa bangsa yang ada di bumi sebelum Nabi Adam. Buku tersebut bukan buku fiksi, namun juga tak dapat disebut sebagai buku ilmiah standar. Di dalamnya menceritakan kisah-kisah makhluk tak kasat mata, namun tanpa dilekati referensi yang memadai. Pada halaman 75, tertulis tentang makhluk yang menghuni bumi sebelum manusia. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hijr ayat 27 yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas, halaman 12, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifatnya. Gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi, lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang diberi nama jin. Dari ayat tersebut disimpulkan bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Namun tak hanya bangsa jin. Buku tersebut juga mengisahkan 4 jenis makhluk penghuni bumi pramanusia, yakni jin atau Abul Jan dan Banul Jan, bin Jan, dan iblis. Keempat jenis makhluk ini secara berurutan menggantikan jenis makhluk sebelumnya. Iblis adalah jenis makhluk terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu dikarenakan mereka berperang satu sama lain. Puncaknya kasih iblis menjadi raja langit dan bumi, memberangus makhluk jenis lain yang gemar berperang dan menumpahkan darah. Selain ada jin, ada manusia sebelum Adam. Isyarat, makhluk ini adalah makhluk yang melakukan pertumpahan darah. Namun, bangsa jin tidak memiliki darah seperti manusia. Yang memiliki darah adalah bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin. Dan mereka termasuk yang ditumpas oleh iblis karena telah melakukan perusakan. Sisa bangsa Nisnas yang melarikan diri dari iblis bersembunyi di gunung, pantai, bahkan di dalam laut. Kedua bangsa ini, yaitu bangsa jin dan Nisnas, memiliki kecerdasan yang tidak biasa dan memiliki jejak peradaban yang mencengangkan hingga membuat peneliti tak ragu meneruskan penelitiannya. Sebab bukti berupa ukiran di dinding gua maupun artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Contohnya, mengapa patung-patung seberat puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah yang secara teknologi dan hitung-hitungan sulit dibayangkan. Dari jejak lukisan dan peninggalan artefak, para ilmuwan menyimpulkan bahwa makhluk itu hidup sebelum Adam. Tetapi mereka sudah mengembangkan teknologi yang canggih melampaui manusia masa kini. Bedanya dengan manusia Adam, ukuran otak bangsa Nisnas lebih kecil, tapi tenaganya luar biasa besarnya. Ciri umum bangsa Nisnas adalah manusia setengah binatang atau binatang setengah manusia. Misalnya seperti manusia berkepala burung dari Mesir kuno. Juga seperti di Indonesia terdapat ukiran manusia berkepala binatang. Bangsa Nisnas memiliki postur yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Tak heran kuil-kuil yang dibangun lebih besar dan megah. Sebelum Azazil diusir dari langit, dia diperintahkan Tuhan untuk membinasakan bangsa Nisnas. Karena Nisnas telah lupa akan tugas yang diberikan olehnya. Pasukan malaikat yang dipimpin Azazil dan pasukan burung berekor api menyerbu. Bumi yang dilengkapi dengan persenjataan. Sebagian dari bangsa Nisnas bisa melarikan diri dan membentuk koloni. Ada yang bertahan di bawah laut dan membentuk kota di bawah laut yang dikenal sebagai Putri Duyung. Sedangkan sebagian dari bangsa Nisnas yang memiliki tubuh manusia. Setengah binatang saling membantu untuk membangun peradaban baru di planet lain atau di dimensi lain. Kota-kota yang sebelumnya dibangun dengan megah beberapa sempat diamankan dari kehancuran itu. Kota itu disembunyikan ke dimensi lain, seperti dikenal peradaban Lemuria. Sebenarnya, sudah pernah ditemukan dan beberapa kali ekspedisi telah meneliti artefak penelitian ini. Reruntuhan pernah ditemukan penelitian dari Swedia dan Norwegia, namun semakin mereka tahu, semakin bingung dan akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian mereka. Terlalu banyak hal yang berbenturan dengan keyakinan, karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan keyakinan dan teori yang ada. Kesimpulannya adalah, sebenarnya bangsa sebelum generasi anak cucu Nabi Adam itu memang ada. Ini terbukti dari sebagian ayat Al-Quran menengarai bahwa sebelum penciptaan, Adam terdapat manusia-manusia yang hidup di mana para malaikat dengan ingatan, pikiran mereka tentang manusia, bertanya kepada Allah,
Apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, di mana dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa terdapat masa yang telah berlalu sebelum penciptaan Nabi Adam. Namun terdapat beberapa riwayat dari para imam Ahlul Bait yang sampai kepada kita menegaskan bahwa sebelum generasi ini terdapat generasi-generasi sebelumnya yang telah punah, dan riwayat-riwayat ini menetapkan periode-periode manusia sebelum periode yang ada sekarang ini. Sebagai contoh sebuah hadis berikut ini, penyusun tafsir Ayyashi meriwayatkan dari Hisham bin Salim dan Hisham bin Salim dari Imam Syadiq As yang bersabda, apabila malaikat-malaikat tidak melihat makhluk-makhluk bumi sebelumnya yang menumpahkan darah, lantas dari mana mereka dapat berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Nah, itu sebagian dari ayat Al-Quran yang mengutip tentang bangsa Nisnas, manusia sebelum Adam. Maksud dari kedua ayat tersebut adalah pertanyaan malaikat terhadap Allah saat Allah membuat Adam, sesaat sebelum meniupkan ruh pada jasad tanah liat Adam. Bangsa Nisnas musnah karena peperangan antar bangsa Nisnas, yaitu 3 ras bangsa Nisnas. Mereka tidak saling menumpahkan darah. Tidak ada memang dalam Al-Quran yang menceritakan tentang bangsa Nisnas ini. Karena Al-Quran diturunkan hanya untuk generasi periode Nabi Adam. Para arkeolog pun pernah melakukan penelitian tentang bangsa Nisnas ini, namun hanya artefak-artefak kuno yang ditemukan. Ukiran, lukisan ukiran yang menggambarkan bangsa Nisnas setengah hewan setengah manusia deleleo, adit gak pernah ditemukan fosil atau teknologi apapun yang ada dalam cerita dongeng bangsa Nisnas. Wallahu alam bisawab.